Shin Tae-yong diprediksi akan langsung memainkan skema menyerang di laga kontra Bahrain. Taktik ini dilakukan agar tim nasional Indonesia bisa mendapatkan gol cepat. Gaya menyerang Coach Shin tersebut didukung dengan hadirnya Eliano Raiders yang bisa menambah kreasi serangan. Rapatnya pertahanan Garuda Nusantara juga menjadi salah satu faktor karena akan diperkuat oleh Matt Hilgers. Cederanya Martin Paes nggak menjadi masalah mengingat skuad Garuda juga masih punya stok kiper berkualitas. Bagaimanakah Shin Tae-yong meracik taktik jitunya di laga kontra Bahrain? Cetak Gol coba merangkum prediksinya sebagai berikut. Shin Tae-yong yang memanggil pemain terbaik. Shin Tae-yong telah merilis 27 pemain terbaik untuk dua laga menghadapi Bahrain dan Tiongkok. Dalam perilisan skuadnya, Coach Shin memasukkan nama Eliano Raiders dan juga Matt Hilgers. Dua pemain anyar ini diperkirakan bakal menjalani debut pertamanya di laga kontra Bahrain. Akan tetapi sempat beredar rumor keduanya gagal debut karena pendaftaran pemain yang sangat mepet. Tanggal 20 sampai 24 September kita masih ada waktu 4 sampai 5 hari untuk coba meregister. Karena kalau lewat dari tanggal 24 mereka tidak bisa main pada bulan Oktober, ungkap Erick Thohir. Untungnya Hilgers dan Eliano dipastikan bisa menjalani debut karena FIFA sudah mengesahkan keduanya sebagai WNI. Kabar baik lainnya datang dari sejumlah pemain yang berpotensi bakal tampil. Jordi Amat dan Malik Rizaldi masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil. Sebelumnya, kedua pemain tersebut sempat absen karena menderita cedera dan juga akumulasi kartu. Artinya, timnas Indonesia datang dengan kekuatan terbaiknya di laga kontra Bahrain. Gak heran Erick Thohir menargetkan Shin Tae-yong bisa mendulang 15 poin dalam 10 laga. Menurut Erick Thohir, mengumpulkan 15 poin sudah cukup mengamankan posisi Indonesia di 4 besar. Namun Erick Thohir nggak ingin para punggawa timnas Indonesia untuk jumawa. Pasalnya mereka bakal berhadapan dengan lawan kuat lain seperti Australia dan Jepang. Meski demikian, jangan anggap ketika lawan Australia dan Jepang, timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu. Karena kita underdog, maka target poin penuh di laga kontra Bahrain dan Cina, ujar Erick Thohir. Komentar berbeda dilontarkan oleh Sumarji yang realistis Indonesia hanya mampu membawa pulang 4 poin. Dia menyebut skuad Garuda akan kesulitan menghadapi laga kontra Bahrain. Pasalnya dalam 2 laga sebelumnya skuad The Maroon sempat mengalahkan Australia. Namun Shin Tae-yong justru merasa tertantang bisa membawa Indonesia memenangkan 2 laga. Mengusung permainan menyerang sejak awal. Keinginan Shin Tae-yong bisa terwujud apabila Indonesia bermain menyerang sejak menit awal. Coach Shin bisa memanfaatkan kemampuan hebat dari Eliano Raiders. Pemain dari PEC Zwolle ini memang dikenal bisa bermain dalam berbagai posisi yang berbeda. Meskipun berposisi asli sebagai bek kanan, Eliano sendiri bisa bermain di posisi gelandang hingga sayap kiri. Eliano sendiri mengaku siap untuk bermain di posisi mana saja dalam formasi Shin Tae-yong. Saya akan bermain di posisi yang pelatih butuhkan. Kalau timnas Indonesia butuh saya di posisi gelandang ataupun penyerang, saya akan memberikan 100% kemampuan saya, janji Eliano. Fleksibilitas Eliano menjadi keunggulan tersendiri untuk Shin Tae-yong. Apalagi timnas Indonesia memang kekurangan pemain serba bisa karena menipisnya stok versatile. Oleh karena itu, Shin Tae-yong diprediksi akan menempatkan Eliano bermain di posisi gelandang. Sang pemain disinyalir akan menjadi tandem yang tepat untuk Ivar Jenner dan Tom Haye. Roni Panganaman menyebut Eliano memang sangat cocok bermain di posisi gelandang. Kalau kita bergeser ke gelandang itu Eliano ditaruh di sana. Selain itu ada juga Ivar Jenner, Nathan, Ricky Kambuaya, ada Marcelino Ferdinand dan Tom Haye, ucap Bung Ropan. Di sektor lini depan sendiri kemungkinan besar masih akan bergantung pada Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Selain itu timnas Indonesia juga masih punya beberapa nama lainnya.
Sebut saja Hoki Caraka yang berhasil tampil memukau dengan mencetak 2 gol kontra Arema. Lengkapnya semua lini akan membuat skuad Garuda bermain lebih menyerang. Timnas Indonesia diprediksi akan bermain menyerang sejak menit pertama. Dengan menguasai pertandingan, skuad Garuda Nusantara bisa mencetak gol terlebih dulu. Taktik menyerang sejak awal sebelumnya sudah membuahkan hasil di laga kontra Arab Saudi. Bahkan FIFA memuji laga tersebut sebagai pertandingan yang paling enak ditonton. Di atas kertas dianggap sebagai tim terlemah di babak kualifikasi ini. Indonesia merespons di lapangan dengan hasil mengesankan. Dengan etos kerja dan semangat juang, Garuda membelenggu serangan Arab Saudi di pekan pertama laga, tulis FIFA. Selain itu, FIFA juga yakin kalau skuad Garuda Nusantara bisa menembus Piala Dunia jika dapat meneruskan tren positif. Jika Indonesia dapat mempertahankan performa ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1938, tulis FIFA. Menanti kiprah pertahanan baru. Apabila skema menyerang ini berjalan sesuai rencana, Timnas Indonesia bisa menguatkan sektor pertahanan. Bergabungnya Messengers semakin memperkokoh tembok pertahanan. Pecinta sepak bola tanah air mengaku nggak sabar menantikan kiprah pemain keturunan Manado ini. Sesaat setelah diresmikan, Hillgers juga tampak bersemangat berseragam merah putih. Pak Erik, saya siap untuk Indonesia. Saya bangga bermain untuk Indonesia dan saya senang berada di sini, ujarnya dengan senyum manis mengembang. Sintayong diperkirakan akan langsung memainkannya sebagai starter. Jika melihat pola bertahan yang sudah-sudah, Sintayong sepertinya masih akan menggunakan 3 bek tengah. Hillgers diprediksi akan bermain bersama Jaitzes dan juga Rizky Ridho. Mengacu pada performanya, Hillgers diperkirakan mampu membuat aman gawang Timnas Indonesia. Apalagi sang pemain tampil konsisten dan sempat membuat para penyerang Manchester United kesulitan. Sosok Jaitzes diperkirakan akan mempermudah Hillgers untuk beradaptasi. Dengan jam terbang tinggi di level Eropa, Hillgers akan menjadi tumpuan utama di pertahanan. Pasalnya, Indonesia diterpa kabar kurang sedap dengan cederanya Martin Paes menjelang laga. Kiper FC Dallas ini dikabarkan menderita cedera di pergelangan tangannya. Jimmy Maurer menggantikan Martin Paes di posisi kiper karena menderita cedera, tulis keterangan resmi FC Dallas. Dengan begitu, Sintayong diperkirakan akan memainkan Hernando Ari. Kiper kelahiran Semarang ini tampil solid bersama Persebaya Surabaya. Dari 4 laga, Hernando tercatat hanya 1 kali kebobolan dan mengantarkan baju lijo ke puncak klasemen. Catatan ini menjadi modal bagus untuk lini belakang tim nasional Indonesia. Hindari terpancing taktik licik Bahrain. Kendati akan diperkuat pemain baru, Timnas Indonesia tetap harus waspada dengan permainan licik Bahrain. Taktik guling-guling ini sudah pernah dimainkan pada laga kontra Australia. Ini adalah jumlah menit bermain sepak bola terendah yang pernah saya lihat. Total bola berada di lapangan dan dimainkan hanyalah 46 menit. Kritik Graham Arnold, pelatih Australia saat itu. Alessandro Sirkati juga heran dengan permainan kotor Bahrain yang berbuah kemenangan. Seperti yang Anda katakan, rasanya tidak sampai 5 menit pertandingan selalu dihentikan. Setiap 3 menit ada seseorang di lantai, selalu saja ada sesuatu yang terjadi, ucap Sirkati. Tim nasional Indonesia dituntut untuk bisa mematahkan permainan Bahrain. Pasukan Mutiara Teluk mengandalkan fisik dan permainan agresif saat bermain menekuk skuad Sokros. Nggak cuma pemain, para supporter Bahrain juga mengganggu para pemain timnas Jepang dengan menyoroti laser. Hal ini membuat Haji Memoriyasu selaku pelatih sangat kesal. Ada upaya mengganggu pemain saya dengan laser dan itu berbahaya, ucap pelatih 56 tahun itu. Kelicikan ini mengingatkan kita dengan kotornya permainan Qatar pada Piala Asia U23. Media asal Tiongkok yakni Sohu memprediksi Indonesia akan kesulitan mengatasi permainan Bahrain. Meskipun begitu, Erick Thohir memperingatkan Indonesia untuk bermain agresif. Kita harus siap menghadapi segala bentuk tekanan dari lawan.
termasuk provokasi dari luar lapangan. Ini adalah bagian penting dari persiapan kita menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkap Shin. Namun Indonesia juga tetap mewaspadai wasit yang memimpin pertandingan. AFC telah menunjuk Ahmed Alkaf sebagai wasit yang akan bertugas di laga Bahrain versus Indonesia. Wasit asal Oman ini kerap melakukan keputusan kontroversi yang merugikan banyak tim. Apalagi Indonesia sangat nggak bersahabat saat dipimpin pengadil lapangan asal Timur Tengah. Ditambah lagi Alkaf juga punya rekam jejak yang buruk dengan pernah menghadiahkan penalti untuk Arab Saudi. Hal itu terjadi di Piala Asia U23 tahun 2020 yang lalu. Pemain tim nasional Indonesia harus berhati-hati dalam melakukan tindakan. Punggawa Garuda nggak boleh terburu-buru melakukan tackle meskipun dalam keadaan yang berbahaya. Alasannya Alkaf sendiri dikenal sebagai wasit yang sangat ringan tangan memberikan kartu. Tercatat wasit berusia 41 tahun ini sudah mengeluarkan 8 kartu kuning dari 3 pertandingan. Laga Al Nassr menghadapi Al Ain menjadi match yang paling banyak Alkaf mengeluarkan kartu. Oleh sebab itu, para punggawa Garuda dituntut untuk bisa tampil maksimal dan gak melakukan kesalahan yang fatal. Itulah ulasan prediksi formasi Timnas Indonesia di pertandingan kontra Timnas Bahrain. Bagaimana pendapatmu? Apakah skema permainan ini ampuh membawa Indonesia meraup poin penuh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.